dipersembahkan oleh Saya kira ini kesempatan. Siapapun perlu. Memang kalau sudah punya rumah ya ambil case-nya saya kembali. Ini sudah 5 tahun, sudah ganti pergantian para pengurus kan. Dan ini dimulai dengan sudah disetujui oleh Bapak Presiden. Jadi bukan hal hilang. Pemerintah mengeluarkan kebijakan hanya membuat kebingungan masyarakat dan masyarakat lelah mendebatkan hal-hal yang belum jelas seperti ini. Sebetulnya menurut saya ini perlu dilakukan dikaji kembali. Baik, kembali lagi di kontroversi pemirsa. Bang Melki, silakan tadi dijawab. Lagi-lagi ini mempersoalkan sebetulnya Tapera ini adalah tabungan atau jaminan sosial dan kenapa tidak memanfaatkan MLT, manfaat layanan tambahan yang sudah ada di program JHT Jam Sostek BPJS Ketenagakerjaan. Ya kalau saya sih begini ya, kan ini kalau kita lihat nih kan ini kenapa makin tinggi eskalasi urusan rumah ini kan setelah ada kesepakatan bersama ya, kita butuh program 1 juta rumah misalnya. Dikerjakanlah ini sebagai sebuah ide. Prinsipnya kan begini, kita sebenarnya tahu dari semenjak kita kecil itu diajar, apa kebutuhan mendasar manusia? 3, sandang, pangan, papan. Yang lain saya kira kita tidak terlalu mengalami masalah serius nih. Sandang aman, pangan aman, relatif lah ya. Tapi kalau bicara papan ini kan tadi data sudah kita lihat nih. Data dari Bang Pandangian ini kan ini orang properti benar lah, orang urusan ini ya. Itu kalau yang tidak punya rumah sekian, kemudian yang rumah yang sudah ada tidak layak huni. Ya memang masuk akal kalau kami di sini banyak ketemu penyakit stunting dan sebagainya macam itu. Nah pertanyaan adalah gini, kita sama-sama tahu negara ini memang punya tanggung jawab gitu kan. Tapi namanya kita dari awal semenjak negara ini berdiri, semangat bangsa ini berdiri itu gotong royong. Pemerintah bekerja, rakyat pun juga bekerja. Dalam kaitan soal menyangkut perumahan rakyat ini sekarang adalah pemerintah sudah mencoba melakukan dengan cara, tadi saya cek di Pak Heru ya, ada 20 triliun per tahun yang dikeluarkan untuk membantu agar ini bisa deliver ke masyarakat yang memang membutuhkan ini, yang berpenghasilan rendah ini. Ternyata 20 juta per tahun ini setelah sekian lama ini sudah 1,4 juta ya yang tersentuh. 1,4 juta unit yang dibangun ya. Yang dibangun. Ini belum termasuk belum ada tabungan yang dipakai nih ya dari sudah ada yang dari ekspor taruh dulu. Sudah ada 14.000 rumah yang kita berikan untuk dengan angka seperti ini saja kita sudah bisa 1,4 juta rumah gitu. Nah pertanyaan sekarang begini, ini juga nanti buat kita semua ya Bang Iqbal, ini kita juga bertanggung jawab nih, Bang Iqbal, kemudian Mas Timur kita sama-sama tahu ya, data menunjukkan bahwa masyarakat kita ini bukan cuma kelas pekerja nih, saya sampai di timur tuh saya suka keliling tuh. Makin dia hidupnya susah itu, dia makin berlari ke hal-hal yang kadang-kadang buat kita itu tidak produktif. Contoh rokok, contoh miras, contoh judi gitu ya. Maksud pinjol ya. Nah pertanyaan adalah gitu, untuk uang model seperti itu duitnya kok kenapa bisa ada gitu. Nah justru yang ini yang itu untuk rumah dia sendiri. Bang Melki ingin mengatakan seharusnya masyarakat tidak perlu keberatan dengan 3% ini yang dipotong dari gajinya. Ini tanggung jawab kita bersama adalah mengarahkan agar pengeluaran kita punya para teman-teman kita yang di bawah ini, Bang Iqbal juga, sembari kita diskusi model begini juga diarahkan akan mengeluarkan uang itu hal yang bersifat produktif gitu. Dan rumah ini produktif. Kalau perumahan itu nggak ada yang nolak. Diskusi dari awal dari melihat netizen dan di sosmed juga nggak ada yang nolak. Sandang pangan papan itu kita juga belajar dari SD. Yang kita tolak, kita lagi susah, uang upah minimum dipotong gitu loh. Dan kalau 20 triliun, itu nggak ada pengumuman resmi pemerintah. Saya termasuk orang yang nggak percaya bahwa pemerintah udah menaruh uang 20 triliun setiap tahun. Ya, ini kan baru omong-omong. Omong-omong. Pak Heru. Ayo. Karena pemerintah nggak pernah realisasinya sudah menjelaskan itu. Dan kalau itu ada, harus membicarakan ke DPR. Dan DPR aja kagak ngerti. Gimana mau? Justru kan saya tanya di Pak Heru, karena saya kira begini ya, memang ini kita punya komunikasi atau sosialisasi ya. Kurang. Karena ternyata saya kan ini kan waktu kita off tadi kan saya tanya. Jadi ternyata pemerintah sudah menggelontorkan 20 triliun ya Pak tadi ya. Tahun. Kalau dalam Tapera ini, kan tadi Bang Said sempat mengatakan, dalam Tapera peran pemerintah mana? Yang disuruh iuran adalah masyarakat, sementara pemerintahnya nggak ikut iuran. Ini tadi 20 Gimana Pak? Ya tadi 20 triliun itu ya nanti akan dikelola bersama dengan dana yang dihimpun dari masyarakat yang berupa tabungan tadi. Ya, dengan tanpa merugikan, karena itu kemudian akan dikelola oleh manajer investasi dan kita ini agak teknis nih ya, punya guideline bahwa minimal investasinya itu adalah ke
surat berharga yang ratingnya Itu minimal A. 20 triliun di APBN. 20 itu di APBN, Pak Said. Loh, Tiap gimana? tahun itu. Tiap tahun ya Anda Pak? bisa Tiap katakan tahun. 20 triliun dari APBN, itu kan kira-kira hampir 0,5% lah kalau APBN sekitar 3.000 triliun. triliunan lah ya. Ya. Hampir 3.000 triliun karena hampir 0,6 atau 0,5%. Nah, itu baru baru sekarang ini kan ada perbaikan PP. Sudah berapa tahun? Terus Anda tiba-tiba 20 triliun Enggak ini dong. ada. Tunggu. Dari FLPP itu. Ini pasti, Sudah dari 2010. Ini berarti baru kebuka kan? Maksudnya bukan yang abang bilang subsidi itu yang kayak tadi subsidi bunga, kemudian ada program ini. Itu baru FLPP-nya loh ya. Iya, makanya ada itu juga pemerintah hadir program. memberikan subsidi bantuan uang muka ya 5 juta per unit rumah. Artinya ini ada sudah bantuan biaya administrasi. berjalan, yang sudah berjalan. Ya. Jadi abang tuh jangan memprovokasi kita seolah-olah tiap tahun 20 triliun. Ini program yang sudah berjalan. Kan gua tanya, Ini tidak ada hubungannya dengan Jadi ada Tapera. Oh, oke. Jangan nggak ada hubungannya dengan Tapera. Oke, 20 triliun. Sebentar. 20 triliun ini di luar Tapera ya Pak? Iya, Oke, sudah berjalan. baik. Yang Ada sudah subsidi berjalan. bunga. Karena Ya, saya bingung. bantuan uang muka. Ini PP Iya. baru Subsidi disahkan. ada, Masa udah ada fasilitas 20 likuiditas triliun? ada. Oke, Gitu. baik Jadi udah kembali lagi lengkap kita udah. dudukkan persoalannya biar masyarakat tidak bingung ya. Iya. Coba Pak Darwoto dulu yang berbicara. Kalau ini diberlakukan Pak, 3% ini kan sifatnya sekarang wajib ya, belum ada perubahan. Wajib ini. Menurut Bapak dampaknya terhadap daya beli masyarakat seperti apa? Dari pengusaha sudah ada hitung-hitungannya belum? Ya, kalau kita sih melihat begini, ketika ini diterapkan, artinya dari teman-teman pekerja ini kan 2,5% yang tadinya digunakan untuk spend untuk konsumsi kebutuhan yang lainnya, ini kan masuk ke tabungan dong, yang Tapera tadi itu. Ditambah lagi yang pengusaha tadi 0,5%. Sehingga kalau ini tidak dikeluarkan, berarti kan potensial untuk pengaruh terhadap kemampuan daya beli kepada teman-teman pekerja ini kan juga berkurang. Nah ini yang harus diperhatikan. Makanya kita lebih fokus, cobalah gunakan yang sudah ada saja. Saya kembali lagi ya, MLT ini sangat bermanfaat sekali buat teman-teman pekerja loh, yang khususnya swasta ya. Ini coba kita manfaatkan. Yang penting targetnya adalah kalau tadi ada kebutuhan perumahan di sana, ya sama-sama aja MLT kasih target berapa rumah yang mesti bisa dicapai. Ya kan, berapa nasabah terhadap perumahan ini yang mesti disasar. Sama-sama kerja aja gitu. MLT masih dikit Pak Darwoto. Kalau nggak keliru ya, baru 4 ribuan unit rumah, baru 1,2. Nah iya, itu kan harus dicari dong. Pemanfaatan MLT belum optimal Saya berarti. tambahin ya tentang daya beli. Yang dipersoalkan oleh kawan-kawan buruh adalah tentang potongan yang memberatkan. Memang itu larinya ke purchasing power. Kalau tadi saya bilang potongan total 1% kesehatan, 2,5% Tapera berarti 3,5%, tambah 2% JHT berarti 4,5%, tambah PH 21, ya kan? Nanti masuk lagi pensiun 1%. Hampir kira-kira 12%. Upah minimum rata-rata ya. Saya kan rata-rata Jakarta misalnya ada yang 5 juta, ada juga yang masih 3 juta. Rata-rata itu 3,5 juta. 3,5 juta dipotong 12%, Pak. Gimana dia mau hidup gitu loh. Bukan dia nggak butuh rumah. Iya, Kan kebutuhan itu ada Betul. tingkatan prioritasnya. Betul. Tingkatan prioritasnya. Itulah yang dibilang ketika daya beli belum cukup dan dunia usaha belum tumbuh, betul di capital intensif dunia usaha relatif lebih baik ya, atau termasuk di pertambangan. Tapi di level intensif di mana-mana PHK kok. Itu bermasalah. Tiba-tiba pemerintah memunculkan yang memukul daya beli itu. Bukan yang diterima, pasti dilawan. Itu persoalan utamanya. Sebaliknya. Sebenarnya. Sebaliknya apa Pak? Boleh dijawab nanti, kita jeda lagi ya pemirsa. Segmen 4 akan hadir sesaat lagi, tetap di Kontroversi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.